warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa jazarana an maksiyatihi wa an'amana bini'amin katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yawmina hadha ila yawmin nahar. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَبِذَلِكَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئان لا أفضل منهما من الإيمان وأنفع للناس. أما بعد، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Khatib yang saya hormati Sayyidullah Joko Baran, mudah-mudahan senantiasa diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Demikian pula seluruh yang hadir di sini, alumni, takmir, muhajirin, dan sobat alumni apa-apa yang memberikan, yang sering melakukan satu yaitu kegiatan yang namanya Waqtasimu. Sejak dari saya usia masih muda sampai sekarang sudah tua, alhamdulillah masih ada yang masih berada, ada yang mungkin sudah take out, ada juga. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga yang saleh. Tentunya pada kesempatan ini tiada ungkapan yang pantas melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karunia nikmat yang tiada terhingga, yang tentunya kita sebagai manusia yang banyak diberi oleh Allah untuk senantiasa melakukan syukur. Yang syukur itu adalah sudah sepantasnya, yaitu syukur yang sudah memenuhi standar, yaitu fi'lun yudhi an ta'didul mumkin bisababil ilaih, yaitu sebuah kegiatan atau ungkapan baik lewat perbuatan, ucapan dan keyakinan atas rasa terima kasih kita terhadap zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga setiap mendapatkan nikmat tentunya mulut kita akan berucap alhamdulillahirabbil. Hati kita pun akan berkata bahwa dari badan kita sekujur, dari mulai telapak kaki sampai ujung rambut, yang ikut di badan kita pakaian, sandang dan papan, semuanya itu adalah anugerah dan karunia Allah semata. Tidak boleh terbesit dalam kita, dalam diri kita ada bahwa itu adalah hasil karya kita. Yang ketiganya adalah
menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat, yaitu sarfu jami'i ma amallah li ajli ma khuliqa li ajli, yaitu menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang memang Allah menciptakan nikmat tujuannya untuk itu, yaitu untuk ibadah. Hadirin, salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan dari baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifat abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kenapa tidak? Karena beliau adalah hamba yang dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya luar biasa. Sementara kita itu tidak dijamin masuk surga, tapi ibadahnya berleha-leha. Jadi kebalik. Harusnya Rasul yang berleha, kita yang luar biasa. Jadi balik. Kalau keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, tentunya kita pun berharap semoga kita semua ini nanti di yaumil qiyamah itu layak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya robbal. Kenapa saya katakan layak? Karena ada standarisasi syafaat. Tidak semua orang bisa dapat syafaat. Syaratnya adalah ia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, yaitu membawa iman dan Islam. Kalau tidak husnul khotimah, meninggalnya tidak membawa iman dan Islam, maka tidak ada hak untuk mendapatkan syafaat karena imannya hilang. Oleh karena itu dalam pertemuan kali ini saya ingin sampaikan yang membuat lepasnya iman kita, yang membuat iman kita menjadi terpuruk, bahkan sampai di saat ajal kita tergoda oleh godaan iblis. Ada 4. Yang pertama, sudah takut, singkat saja, karena udah musimnya masalahnya. Ada 4 hal. Yang pertama, musuh kita. Awas, jangan sampai kita takut sama musuh tapi tidak tahu musuh, malah dimakan sama musuh. Yang pertama, musuh kita. Yang 4 itu, ini menurut pendapat Abu Lais As-Samarkand di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Musuh kita yang pertama adalah dunia itu sendiri. Kemewahan dunia, gemerlapnya dunia, ini adalah bisa menjadi musuh kita. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, tapi kadang-kadang mata hati kita terpana oleh kemewahan dunia itu, sehingga lupa yang halal dan yang haram, yang subhan. Demi mendapatkan keindahan dan kemewahan dunia itu, sekarang manusia sudah lupa diri, lupa akan yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran dikatakan la taqurannakum hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kita, sehingga tidak lagi menghiraukan demi memperturutkan hasrat kita. Kita lupa terhadap yaitu halal dan haram. Yang kedua, musuh kita adalah ada dalam diri kita, yaitu nafsu kita. Nafsu ini musuh dalam selimut, bukan nafsu dalam selimut pada malam-malam. Musuh dalam selimut yang ada pada tubuh kita ini. Maka Rasul bersabda, ada aduwika nafsuka baina jambaika. Paling utama musuhmu yang harus dihati-hati kita menghadapinya adalah nafsu kita yang ada pada kedua lambung kita, yang di dalam diri kita. Karena itulah yang membedakan kita dengan malaikat. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah hasrat. Hasrat jiwa. Hasrat jiwa itu ada hasrat untuk memenuhi kebutuhan perut
bahkan kadang ingin berlebihan, yang disebut nafsu batonia. Perut kita ini pengennya yang enak-enak, pengennya yang mewah-mewah. Itu pasti hasrat itu akan ada. Untuk memenuhi hasrat itu kadang orang sampai bacok, bahkan sampai berebutan di dalam perniagaan. Ada yang pakai preman nyata, ada yang pakai preman gaib, saling santet, saling sihir demi kebutuhan, yaitu perutnya. Demikian pula kadang di perusahaan sama, sudah tidak lagi mengenal siapa saja, nggak kenal siapapun, urusan perut beda. Itu bahayanya. Itu nafsu kita. Itu musuh utama. Harus kita perangi bahwa kita harus mampu menahan hawa nafsu. Kenapa? Li'anna nafsa la'amaratun bisu. Dalam surat Yusuf juga ada bahwa watak nafsu itu senantiasa menyeret kita kepada perbuatan kejelekan. Watak nafsu kalau kita turutkan. Hasrat nafsu itu bukan watonian saja. Bahkan hasrat nafsu itu adalah di bidang nafsu terhadap pengumpulan harta. Demi mengumpulkan harta yang banyak untuk saingan dengan tetangganya, ini sampai rela melakukan perbuatan yang salah. Kemudian juga hasrat nafsu itu nafsu farjiyah atau nafsu biologis. Orang yang sehat, orang yang normal pasti punya nafsu biologis. Dan itu udah Allah, udah fitrah manusia. Tetapi hasrat ini jangan sampai diturunkan luar biasa seperti hewan. Jangan sampai melakukan yaitu perbuatan di luar aturan agama karena ingin memenuhi hasrat biologis ini. Sudah ada aturannya. Ini kadang-kadang mau 2 kagak bisa, mau 3 kagak bisa, mau 4 kagak bisa karena istrinya melotot, akhirnya jajan di jalan. Nah ini lebih parah lagi ya. Nah, ini yang salah siapa ya, kita apa istri kita ya? Nggak ada yang salah ya. Kalau pasti setan disalahin. Aku ra komen lagi. Ini satu contoh di medsos sekarang lagi viral. Di medsos, di salah satu boarding school mengatasnamakan pesantren, padahal boarding school. Itu saya nggak melihat dia itu Syiah atau apa ya. Pokoknya semua ajaran agama, mau sekte apa saja dalam Islam mengharamkan hal itu. Perbedaannya paling di Furu'iyah. Kalau di Usuliyah yakin semuanya. Cuma karena hasrat biologisnya itu tidak tertahan, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar, sehingga mencoreng daripada umat, yaitu para tokoh agama dalam umat ini bahaya. Makanya nafsu itu semuanya dimiliki. Mau kiai juga punya mata, punya nafsu. Ya. Jangan kemudian kiai bersiul melihat cewek cantik diributin. Oh sama ada nafsu. Tapi yang mampu yang paling hebat. Makanya ada pendidikan yang disebut dengan mujahadatin nafsi, lewat yaitu thariqah. Baik kita ikut thariqah Qadiriyah mau Naksabandiyah untuk meredam itu mujahadatun nafsi. Tapi jangan sepotong-sepotong thariqah itu. Malah taling, thariqah keliling, ujung-ujungnya arisan lagi aja. Tapi benar-benar suluk sampai mampu memerangi hawa nafsu, sehingga ruh kita itu terbebas, ruh kudsi kita dari nafsu hayawani kita. Ya. Karena tingkatan manusia itu kan macam-macam. Ada yang masih ruh hayawani. Ruh hayawani itu adalah orang yang hidupnya oleh kebutuhan jasmani saja. Kan di dalam tubuh ini ada yang dinamakan dengan mudghah. Mudghah itu mu'allaq bil alwah.
maka ruh yang mu'allaq bil mulghah, yang belum sampai mampu memperjuangkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka ruhnya disebut ruh hayawani, sehingga hidupnya oleh makanan, hidupnya oleh makanan, disebut ruh hayawani atau ruh jismani. Harus naik ruhnya menjadi ruh nurani. Nurani ini berarti sudah mampu melawan hawa nafsu, dan nafsunya sudah naik ke level mutmain. Di sini udah aman. Ruhnya sudah ruh nurani, setara dengan malaikat, sama dengan malaikat. Kalau pengen lebih dari malaikat harus naik lagi, yaitu menjadi ruh sultani. Itu sudah lewat melebihi malaikat. Kalau sudah berada di ruh sultani inilah, maka pengaruh negatif baik dari nafsunya maupun dari setan, bahkan dari malaikat sendiri tidak akan mampu memberikan pengaruh kepada kita. Yang hanya akan bisa memberi pengaruh kepada kita adalah yaitu nurun latifatun robbaniyatun, yaitu tempat daripada ilham yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimensi ketuhanan. Itu aja yang bisa mempengaruhi kita. Malaikat nggak bisa mempengaruhi, setan nggak bisa mempengaruhi, nafsu itu kalau sudah naik kepada ruh sultani, karena dia sudah di level alam jabarut. Berarti ia berhasil dalam perjalanan hidupnya untuk kembali kepada watonul asli, yaitu nanti naik setingkat lagi kepada ruh qudsi, yaitu ke alam lahut, yang memang itu adalah tugas manusia ke dunia ini untuk melakukan perjalanan rohani, sehingga sebelum meninggal ia harus sudah sampai kepada watonul asli, tanah kelahiran ciptaan ruhnya ketika ruh diciptakan, yaitu di alam lahut. Kalau jasad ini kan di alam dunianya akan jadi tanah, karena memang diciptakan di alam mulk. Belum lagi ada hasrat untuk jabatan. Orang kalau sudah tergila-gila dengan jabatan, cara apapun dia tuh mau halal mau haram. Matan li ibni Adam walil malaki lamatan. Lamah itu adalah sebuah pengaruh bahwa syaitan sama besarnya dengan malaikat, memiliki kekuatan untuk masuk mempengaruhi kita, dan kalbu kita pun menerima 50-50 dua-duanya, tergantung usaha kita untuk menutup satu bagian di antara. Nah, ini yang paling sulit. Maka musuh yang tidak kelihatan yaitu setan, dan itu sudah dideklarasikan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan inna syaitana kana aduwwan mubina. Jangan mengikuti tipu daya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Dalam ayat lain, fattakhidu aduwwa, perlakukan dia sebagai musuh, jangan kawan. Lamatan yang mempengaruhi kita dari setan namanya waswasa alias goda. Kemudian yang mempengaruhi malaikat ke diri kita itu namanya adalah ilham. Sarananya banyak kalau setan masuk ke kita, yaitu lewat nafsu kita tadi. Maka yang pertama untuk menutup daripada pengaruh setan, ya harus memanage nafsu. Dari mulai nafsu amarah, naikin ke nafsu lawamah, naikin ke nafsu mulhimah, naikin ke nafsu mutmain. Itu perjuangan, perlu perjuangan. Kalau nafsu amarah itu adalah nafsu ketika kita setelah maksiat merasa bangga. Nah, biasa anak muda pacaran, bagaimana tuh pacar kamu, udah di itu belum? Udah, hebat saya mah. Nah tuh, oh berbuat dosa bangga, itu nafsu
Kalau sudah naik ke nafsu lawamah, itu sudah mulai ada perasaan dosa. Paginya melakukan perbuatan dosa, malamnya istighfar. Tapi besok terjebak lagi karena memang sulit keluar dari hobinya itu. Itu sudah lawamah. Nanti naik kepada nafsu mulhimah. Mulhimah ada dua, mulhimatul fujur, mulhimatul taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya tadi itu lamah minas syaitan wa lamah minal malaikat. Di nafsu mulhimah ini orang ini sudah terilhami oleh ilmu pengetahuan. Tetapi karena setan itu masuk lewat lamahnya, maka ilmu pengetahuan ia manage untuk berbuat kejahatan. Maka orang yang intelektual korupsinya akan miliar. Itu nafsu mulhimatul fujur dengan tanda tangan, dengan marhab. Tetapi kalau lamah malaikat yang masuk, maka menjadi mulhimatul taqwa, sehingga ilmu pengetahuannya, kemampuannya, ya, skillnya akan digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan umat manusia. Itu berarti sudah mulhimatul taqwa. Baru naik nanti nafsu mutmainnah. Nah di situ di level aman. Itu di level aman. Kalau sudah di mutmainnah. Jadi perjuangan melawan nafsu dulu, baru nanti masuk ke dalam mampu melawan setan. Kalau nafsunya belum dimanage, setan nggak bisa terbendung. Akan selalu melawan, akan selalu mempengaruhi kita setiap saat. Jadi awal-awal untuk melawan setan, manage dulu nafsunya, tingkatkan dulu nafsunya sampai nafsu mutmainnah. Nanti setan tidak ada kesempatan untuk mempengaruhi kita. Kalau kita masih di level nafsu amarah, di nafsu mulhimatul fujur atau di nafsu lawamah, maka setan itu tetap akan mampu menggoda kita. Karena nafsu kita masih menerima, yaitu channel dari setan. Itu musuh kita yang utama. Dan musuh kita yang keempat, ini menurut Abu Lais As-Samar kan, musuh kita yang keempat adalah setan yang berbentuk manusia. Nah ini yang paling sulit ini. Kalau setan yang tidak kelihatan karena nggak kelihatan, tapi yang nampak ini, itu setan yang berbentuk manusia. Bisa istri kita, bisa anak kita, bisa saudara kita, bisa teman kita, bisa manajer kita, bisa siapa saja menjadi setan. Dan ini pengaruhnya sangat besar, apalagi ketika dibuat menjadi sebuah komunitas. Contoh, kita punya komunitas itu bersama teman-teman kita untuk melakukan patrol bersama suatu kegiatan. Akhirnya di antara salah satu teman kita melakukan kegiatan yang kegiatan itu bertentangan dengan agama. Contoh anak muda, yaitu namanya mabok bareng. Ya, giliran anak yang soleh bingung, gue gak mabok, bully, mabok, doraka. Akhirnya ikut. Nah itu setan yang berbentuk manusia. Kalau sudah perasaan tidak enak, susah. Apalagi kalau istri kita yang sudah melotot, susah Pak. Susah untuk tidak ikut. Walaupun itu sama, kadang-kadang angel. Itu bisa jadi setan itu. Setan itu kan predikat Pak. Awalnya namanya iblis. Setan itu predikat. Pekerjaan setan itu was-wasan. Jadi bisa bentuk manusia, bisa bentuk jin, bisa
jundinya diwakil, suruh bertugas menyebar ke seluruh umat manusia yang mau sholat. Usahakan agar ia tidak sholat tepat waktu, bahkan ia akhir waktu, bahkan keluar waktu. Yang berhasil setan tersebut akan dinaikkan pangkatnya, kalau dari kopral menjadi brigadir jenderal. Nah, begitu. Bagi yang gagal akan dilempar ke laut. Sadis iblis bisa melakukan. Makanya berusaha bagaimana caranya. Pokoknya begitu adzan berkumandang ada aja kerjaan. Apalagi ibu-ibu, ada aja kerjaan. Ya setan. Kalau memang tidak berhasil dalam menggoda di situ, maka ia upayakan agar di dalam sholat. Kewajibannya sudah gugur. Di yaumil hisab aman, tetapi di yaumil mizan tidak aman. Kenapa? Karena sholat kita tidak berpahala. Tidak ada yang untuk memberatkan apa, hanya checklist saja. Bu ya, sholat kita 5 waktu, 5 karung, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, itu 5 mereknya ada, tapi ini ditimbang nggak ada isinya, tidak memberatkan rugi kita. Setan ketawa di situ. Upaya setan kenapa ia mempengaruhi manusia, mempengaruhi benda untuk agar manusia itu menjadi tersesat, itu sampai upayanya itu sampai di saat sakaratul maut. Dua Nasin ada sebuah kisah. Ada seorang ulama yang sedang sakaratul maut. Kemudian temannya datang dan mengajari sebagaimana ajaran Islam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi orang sakaratul harus diajari kalimat thayyibah, bukan ditanyain, "Bu, bebasin saja utangnya, Bu. Bebasin apa, orang lagi enggak ingat apa-apa. Itu bebasin, apa yang dibebasin?" La ilaha illallah. Begitu temannya, teman syekh itu mengajari di sebelah kanan, kanan ya, la ilaha illallah. Syekh itu tidak menjawab, malah berpaling ke sebelah kiri. Akhirnya temannya pindah lagi sebelah kiri. Ya Syekh, qul la ilaha illallah. Malah ia berpaling ke depan, tidak berkata sama sekali. Akhirnya ketiga kali, ya Syekh, qul la ilaha illallah. Malah jawab saya itu, la aqul, saya tidak akan berkata. Kaget kan teman-teman. Ini kaliber loh seorang ulama. Kok nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Beliau dalam keadaan terpecah. Beberapa detik kemudian ia membuka matanya. Ketika membuka matanya, ia bertanya kepada temannya, dari kamu berkata apa tadi? Saya ngajarin kalimat thayyibah ya Syekh. Oh, tadi itu saya sedang sibuk melawan setan, makanya nggak sempat jawab kamu. Di sebelah kanan tuh setan ngasih air. Saya kan hausnya luar biasa, setetes saya itu sangat luar biasa. Sehingga saya ketika setan mengatakan, ya Syekh, kalau kamu mau air ini, ucapkan Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Akhirnya saya berpaling menghindar ke sebelah kiri. Setan pun pindah ke sebelah kiri. Ya Syekh, kamu haus kan, ini air enak loh. Kalau mau ya Syekh, kamu ngomong gini, Isa ibnullah. Akhirnya ia berpaling ke depan. Setan pindah lagi ke depan. Ya Syekh, mau minum enggak? Kamu kan haus. Qul Isa ibnullah. Maka saya jawab, la aqul, saya tidak akan berkata. Maka kemudian setan itu membanting airnya dan kabur. Karena nggak berhasil menggoda. Maka sekarang la ilaha illallah, terus dia meninggal dunia. Tuh karena ilmu. Lah kalau nggak punya ilmu, nggak tahu itu setan, ya nurut saja. Apalagi nyerupai ibu apapun dalam kondisi haus luar biasa. Udah pernah mati geni belum Pak? Coba jajal 3 malam mati geni. Ya, bukannya membatalkan, asal batal saja. Coba hausnya luar biasa. Sudah 3 melihat air sebut tetes, udah pengen. Seperti itulah rasa sakaratul. Karena setan ini ingin kita abadi, ingin kita abadi.
Endingnya yang penting, endingnya. Makanya jangan sampai lepas dari kalimat thayyibah, dibiasakan habis sholat. Ini kalau orang-orang yang masuk thariqah qadiriyah itu pasti 165 kali habis sholat terus, sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga ketika sakaratul maut itu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi refleks. Ya, sesuatu yang kita biasakan nanti di saat tertentu di luar kesadaran akan refleks keluar. Itu yang kita harapkan. Contoh orang sering istighfar, ketika ia tersandung sesuatu pasti bilang astagfirullah. Biasanya wanita, kalau biasanya waktu masih mudanya sering pada membaca istighfar dan sebagainya, nanti sudah pikun latahnya pasti isi itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, pasti gitu. Tapi kalau ketika hidupnya di dunia pikirannya kepada yang jorok saja, ya pasti latahnya juga yang jorok-jorok. Ya sambil bilang, joroknya memang nyebutin yang gak enak. Ya karena kebiasaan hari. Biasakan kalimat-kalimat thayyibah itu menjadi buah bibir kita, sholawat dan sebagainya, agar ketika kita masuk usia senja, pikun kalimat yang keluar kalimat-kalimat thayyibah, apalagi di saat sakaratul maut. Karena sudah jadi suatu kebiasaan, maka refleks itu akan muncul. Itu yang kita harapkan. Jadi kesimpulannya bahwa musuh kita yang utama adalah yang pertama nafsu. Kalau kita sudah bisa memanage hawa nafsu, maka setan pun tidak akan mampu menggoda kita. Apalagi yang berbentuk yang tidak kelihatan, yang kelihatan pun kita akan mampu menahannya dari siapapun itu. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kita selamatkan ada Allah, sehingga kita senantiasa dikuatkan dengan kita sampai di penghujung hayat kita, sehingga kita meninggalnya husnul khatimah. Demikianlah, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.